Ini cerita mengenai pertemuanku dengan almarhum suamiku. Cerita kisah mengenai awalnya aku mendapatkan hidayah menjadi seorang mualaf, menjadi seorang muslim. Aku sedang patah hati karena pertunanganku dengan tunanganku itu diputuskan sepihak. Aku tuh berdarah Batak ya, jadi sejak kecil dijodohkan. Jadi orang Batak itu kalau perekonomiannya lumayan punya, itu anak-anaknya yang sepupuan dijodohkan dari kecil dengan maksud agar hartanya tidak kemana-mana, tetap berkisar di keluarga itu saja. Jadi aku dijodohkan dengan sepupuku. Sepupuku itu sejak kecil sudah ditetapkan cita-citanya akan jadi akpol. Jadi dia masuk akpol dan aku kuliah. Aku kuliah di Singapura. Semasa masih SMA kelas 3 tuh hampir lulusan SMA, aku sama temanku lagi jalan bareng. Temanku sama pacarnya berdua di depan, yang nyetir tuh pacarnya. Kita tuh mau ke Brastagi itu wisata pegunungan daerah dingin di dekat kota Medan, sekitar 1 jam lebih dari kota Medan naik ke atas. Terus masih di awal perjalanan, masih di pinggiran Medan tuh, jalan di ring road, masih sekitar 10 menit lah keluar dari rumah. Itu kan mobilnya mobil Honda Jazz warna putih diceperin. Jadi aku di belakang, mereka berdua di depan. Temanku sama pacarnya di depan. Dia teman sekelas aku. Jadi mobil itu tiba-tiba ngerem, terus melayang mobilnya, terpelanting ke dalam bak truk yang lagi parkir di situ. Ada bak truk parkir di situ. Jadinya temanku yang di depan itu sama pacarnya terhantam kepala truk itu, langsung tewas di tempat katanya. Kata ceritanya mamaku setelah aku sadar gitu kan. Terus akunya koma tuh sekitar hampir 3 bulan aku koma. Keluarga aku tuh sudah pasrah, mungkin aku meninggal juga gitu. Tapi alhamdulillah masih diberikan umur panjang sama Allah. Aku sadar setelah 3 bulan. Cuma setelah sadar itu aku jadi buta wajah. Semua wajah orang tuh rata aku lihat, gak kenal akunya gitu. Yang ku ingat tuh suara. Jadi setelah itu budeku ini, yang anaknya dijodohkan denganku sejak kecil itu, khawatir karena anak dia kan ada 2, satu laki-laki satu perempuan. Jadi cuma satu laki-laki. Bagi orang Batak itu laki-laki itu pembawa marga. Jadi banyaklah kekhawatiran budeku ini, takut aku nanti setelah kecelakaan gak bisa punya anak, atau punya penyakit bawaan dari kecelakaan itu, segala macam lah. Terus aku yang sering berhubungan dengan tunanganku ini nanya kabar, ini gak pernah ditanyain kabar. Sampai aku sudah ada setengah tahun pulih gitu dari koma itu, kok seperti ngilang gitu, nggak nanyain kabar aku telepon selalu di reject gitu. Jadi aku ke rumah budeku, aku bilang, Bang Roni mana? Aku bilang gitu kan, kok aku nggak pernah dikabari ya Namboru gitu kan. Aku kan manggilnya Namboru. Terus Namboruku itu bilang,
dia udah punya pacar, udah mau tunangan gitu katanya. Kok bisa gitu? Kan kata bapak nanti aku sama Bang Roni nikahnya gitu kan, udah dari kecil ditentukan seperti itu. Enggak lah tante, enggak, nanam burung enggak mau lah katanya gitu kan, kamu kecelakaan enggak tahu nanti gimana, anak tante laki-laki kan cuma satu ini gitu katanya. Aku langsung nangis kan, aku pulang cerita ke bapakku, terus bapakku bilang ya udah nggak jodoh, kata bapakku gitu, kamu yang sabar aja katanya gitu kan. Jadi aku tuh merasa minder, menutup diri gitu kan, minder, menutup diri, terus stres. Aku fokus kuliah terus, tapi aku masih mengharapkan dia berubah pikiran gitu, masih sering kuhubungin karena dari kecil itu sudah terpatri di pikiranku, nanti yang jadi suamiku Bang Roni gitu kan, aku udah dijodohin sama dia gitu. Jadi sudah jadi angan-angan dari sejak kecil bahwa aku akan jadi istrinya dia gitu kan. Jadi aku lulus kuliah nggak pengen pacaran, aku cuma berharap Bang Roni lah nanti jadi suamiku gitu, karena dia juga nggak nikah sama yang katanya udah punya pacar, itu nggak nikah juga gitu kan. Jadi kami saling menunggu atau gimana nggak tahu, yang jelas aku masih nunggu dianya aku nggak tahu gitu. Jadi setelah itu aku lulus kuliah, aku hubungin, Bang aku mau wisuda gitu, aku nih datang ke kantornya, dia kan tugas masih di sekitar pinggiran Medan itu kan. Udah jadi polisi dia kan, jadi aku datang ke kantornya, dia tugas dulu Bupakam. Jadi aku bilang, Bang aku mau wisuda, bisa nggak jadi pendamping wisudaku, aku bilang gitu. Terus dia bilang bisa dek, dia bilang gitu, tapi jangan berharap lebih ya, aku dampingin kamu aja karena kan dulu pernah janji, dia bilang gitu, kalau kamu wisuda aku dampingi. Iya bang, wisudanya di Singapura, aku bilang gitu kan, abang bisa datang, usahakan ya dik ya gitu. Iya aku beliin tiketnya ya bang gitu kan. Jadi aku belikan tiketnya, tapi akhirnya dia nggak datang. Mungkin menghargai omongan dari ibunya, dia nggak datang. Aku tungguin nggak datang kan, jadi tiket itu hangus. Terus aku bilang, waktu itu masih zaman BlackBerry ya, terus aku bilang, bang kalau memang abang nggak mau datang ngomong bang, sayang duit tiketnya, kan bisa aku pakaikan ke nama orang lain, aku bilang gitu kan, mungkin temenku atau siapa yang bisa datang, atau Ika itu kan adikku perempuan, atau Ika yang datang, aku bilang gitu kan. Gak dibales-bales. Jadi di situ aku patah hati banget gitu. Terus 2 bulan setelah itu aku dengar dia tunangan mau nikah sama orang Batak juga gitu kan. Terus dia datang ke rumah bapakku, mohon maaf gitu kan, anggaplah calon istriku ini anaknya om gitu kan. Jadi dia minta maaf gak bisa nikah sama aku, dia mau serius sama perempuan itu, mau nikah sama perempuan itu gitu lah. Dia aku tuh makin stres, terus sedihnya itu harusnya kan aku yang ada di situ gitu kan. Terus dia bilang kalau bisa kamu datang, dia undang kan. Aku nggak bisa datang, aku nggak mau datang, aku nggak bisa sama sekali datang gitu kan. Sakit hatiku, sakit banget gitu. Jadi adiknya papaku kan ada yang di Jayapura, terus mungkin curhatnya mamaku atau gimana, aku diajak jalan ke sana gitu. Kamu main ke sini katanya, mau lihat resort Raja Ampat nggak? Di Raja Ampat bagus loh gitu ya kan.
nanti tante ongkosin semua lah biayanya gitu. Sekalian juga Tante Ros bilang mau ini, jadi ada adiknya papaku itu yang nikah sama bule Swiss, satu sama bule Australia. Jadi yang berdua ini, tante-tanteku ini nyatukan duitnya mau bikin resort di Raja Ampat gitulah ceritanya. Aku disuruh lihat lokasi gitu kan, nanganin semua prosesnya lah, pelepasan tanah, karena di Jayapura itu kan, di Papua itu butuh proses pelepasan tanah dari tanah adat, dari kepala sukunya, dari ondonya. Mereka bilang kepala suku tuh ondo. Aku pergi ke Jayapura, terus bolak-balik Sorong. Raja Ampat itu kan ada di Sorong, bolak-balik Sorong Jayapura tuh ibu kotanya. Sorong Jayapura. Aku kan tinggal bareng sepupuku di sana. Sepupuku ada dokter di dokter dia di Jayapura, tugas di sana. Jadi aku tinggal bareng sama sepupuku itu gitu kan. Di Jayapura itu agak takut kalau tinggal sendiri, apalagi orang baru. Jadi harus ada keluarga di sana yang dituju. Jadi aku tinggal bareng sama sepupuku. Sepupuku ini lahiran di sana. Dia itu anaknya tante kok itu, gitu kan. Cuma bapaknya itu ketua adat sana di kota Jayapura itu, ondo di sana gitulah. Bapaknya tentara. Jadi udah seperti itu. Aku mau ke Sorong gitu kan. Ke Sorong itu cuma ada sekali 2 minggu kapalnya, kapal Pelni, dan ngirim barang tuh lumayan banyak gitu, karena persiapan mau buat resort itu kan lumayan banyak gitu kan, ngirim barang. Terutama itu yang mau aku kirim tuh motor, karena aku kan keliling di sana, aku nggak punya motor. Mau aku kirim motor dari motornya sepupuku itu ke Sorong gitu. Jadi biar di sana, biarpun aku nggak tahu naik motor, kan aku nggak tahu naik motor, cuma ada orang yang bisa disuruh kan keliling di sana. Karena kalau mau naik angkutan umum atau ojek di sana itu agak lumayan menakutkan kalau kita nggak kenal orangnya. Jadi harus orang yang kita kenal, yang kita pekerjakan, yang dikenal lah gitu. Aku mau kirim motor terus harus ke kantor Pelni gitulah. Jadi aku ke kantor Pelni lah, di dekat pelabuhan itu kan, masih di kota Jayapuranya, mau ngirim motor. Jadi pengiriman terus dikasih nomornya, ada adminnya di situ kan. Kalau menguruskan ini yang tugas untuk pelabuhan pengiriman barang 2 hari lagi tuh mbak, ini nomornya, kasihlah nomornya, namanya Jeffrey ya mbak gitu, Mas Jeffrey. Nah, itu orang sini atau pendatang mbak gitu kan, karena aku kan lumayan takut berkomunikasi dengan orang sana gitu, orang asli sana. Pendatang mbak, orang Jawa Timur katanya gitu kan, baru di sini, belum ada setahun gitu, baru bulan Maret datangnya gitu kan. Waktu itu kan bulan 9 ya. Oh iya, bilang gitu kan, bagus. Tak WA, aku WA, terus oh iya mbak katanya gitu kan, aku bukan mbak, aku bilang gitu kan. Oh iya maaf, jadi saya panggil apa, dia bilang gitu kan. Panggil kakak aja, aku orang Sumatera, aku bilang gitu kan. Oh ya kak, dia bilang gitu kan, mau kirim apa ini, diurus lah semuanya, ini mau kirim motor segala macam gitu ya, biayanya segini gitu lah kan. Jadi nanti motornya dibawa aja ke pelabuhan gitu toh. Jadi udah terakhir kenal sama dia ketemu di pelabuhan, terus dia bilang kakaknya cantik ya katanya gitu. Ya mas, urus aja motor saya bilang gitu kan. Beneran loh kakaknya cantik katanya gitu. Iya terima kasih, saya bilang gitu kan. Boleh kenalan gak nih, kan udah kenal, saya bilang gitu. Terus dia bilang maksudnya, dia bilang boleh kenalan lebih, saya ajak jalan, saya ajak makan gitu.
Terus saya bilang, maaf mas, saya Kristen, Anda Muslim. Dia bilang gitu kan. Memang kenapa mbak, kak? Dia bilang gitu kan. Memang kenapa kak? Enggak apa-apa. Dia bilang gitu. Kan enggak apa-apa kalau saya cuma teman aja, katanya gitu. Enggak ada laki-laki sama perempuan berteman, saya ngomong seperti itu kan. Ya diadakan, dia bilang gitu lah. Terus dia WA tiap hari, udah makan belum? Di sini ada restoran seperti ini enak, ayo kita cobain gitu, kamu mau ikut nggak gitu. Nggak aku balas, aku cuma jawabnya, aku patah-patahin aja jawabannya, iya silakan coba sendiri mas, saya belum ada waktu gitu kan. Terus udah seperti itu dia datang tuh ke rumah sepupu saya. Terus saya bilang, kok tahu saya tinggal di sini? Saya bilang gitu kan. Saya pernah lihat kakak itu pulang dari Mall Jayapura, saya ikutin, ternyata deket ya katanya gitu kan. Dari Mall Jayapura itu kan rumah sepupu itu deket, cuma gak ada 1 kilometer gitu, deket. Jadi dibilangnya bareng sepupunya ya tinggal sini. Saya kenal loh ini Kak Susi ini gitu kan. Dokter ya kak ya, di rumah sakit umum katanya. Oh iya mas katanya gitu kan. Iya soalnya saya sering nganterin orang sakit dari pelabuhan katanya gitu kan. Nah, nyambung lah mereka. Terus dia gitu, boleh ya kenal sama kakaknya katanya gitu kan. Oh boleh katanya gitu kan. Jadi mau saya traktirin nggak makan bakso katanya gitu. Terus sepupu saya ini kan, yuk makan bakso yuk, aku lapar kan. Ih, aku bilang, bakso doang udah mau diajak jalan lu, aku bilang gitu kan. Terus nih, udah yuk aja daripada bosan di rumah, kata sepupu saya ini kan. Jadi ada bakso yang lumayan enak di situ, terkenal katanya di kota itu kan, di sekitaran dekat mall itu. Jadi kita makan di situ. Enak kan baksonya katanya kan. Ini Pak D ini satu kampung saya katanya gitu kan. Orang Bojonegoro juga gitu ngomongnya. Saya diem aja, saya sibuk sama BlackBerry saya kan. Gitu. Dia cerita sama sepupu saya. Terus mau pulang, dianterin sampai depan. Dia ngikutin motornya sepupu saya ini, terus dianterin sampai depan. Terus dia bilang, kakak udah punya pacar belum katanya kan. Dia sepupu saya ini kan, dia kan tahu saya lagi patah hati gitu, dia pengen saya itu biar ceria gitu kan. Terus belum punya dia gitu. Masalahnya di Jayapura itu sudah biasa nikah beda agama tuh biasa, pacaran beda agama tuh biasa di sana. Nah, berbeda dengan orang di Medan gitu kan. Saya kan langsung membatasi diri gitu, nggak mungkin gue sama lo gitu kan. Terus dianya bilang, gimana ya caranya ya biar saya bisa deket sama kakak ini, kata sepupu saya, kata Mas Jeffrey ini kan. Terus sepupu saya bilang, bawain coklat tiap hari mas, dia paling suka Silver Queen warna hitam itu, dia bilang gitu kan. Coklat Silver Queen yang hitam itu katanya, itu dark coklat itu dia paling suka, dia bilang gitu kan. Terus aku langsung masuk ke rumah kan, males dengar mereka. Terus popoku bilang, kok gitu sih kamu, dia bilang gitu kan, sombong banget. Bukan sombong, aku bilang, ya kan nggak mungkin aku ngomong gitu, dia tuh muslim loh, aku Kristen, emang kenapa, kalau dia sayang sama kamu dia masuk Kristen katanya gitu kan. Lebay, aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah kalau nggak mau ya udah, dia bilang, nanti kalau coklatnya dikirimin sini kasih aku ya, bilang sepupuku gitu. Terus gue bilang, lu mau coklat, gue beliin dah, gue bilang gitu kan.
Enggak, jadi sepupu saya ini lumayan ngerti lah gue lo, soalnya dia kan kuliahnya di Jakarta, jadi masih bahasanya masih seperti itu. Terus dia bilang, coba kenapa daripada kamu di rumah cuma mikirin kerjaan, katanya gitu, tidur lagi di rumah lagi mikirin kerjaan lagi, katanya gitu kan, ingat-ingat yang dulu-dulu lagi, nangis lagi kamu sendiri, katanya gitu. Cobalah keluar, setidaknya katanya gitu, kayak terapi gitu loh, katanya. Temanku ada loh waktu itu patah hati banget seperti kamu, katanya, malah dia hamil lagi ditinggalin, katanya gitu. Tapi bisa setelah dekat sama orang lain, katanya gitu. Coba, kamunya tuh kasihan aku sama kamu, kata sepupuku itu kan. Jadi aku pikir ya udahlah aku coba gitu kan. Jadi Mas Jepri WA aku, jalan yuk, katanya gitu. Ada di depan Mall Jayapura ada band, dia bilang gitu kan. Ya band anak-anak sini lagi ada perlombaan, nonton yuk, katanya gitu kan. Jadi ya udah aku ikut kan. Ada band, ada lomba dance juga di situ. Udah nonton itu, jajan-jajan dikit, terus diantarin pulang. Terus dia bilang, kamu banyak diemnya ya, katanya. Terus aku bilang, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Dari tadi diem mulu, kamu tuh nggak seperti ada di sini, dia bilang. Udah ya, aku masuk, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kamu lagi sedih ya, dia bilang gitu kan. Kalau lagi sedih cerita, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, bawel ya kamu ya, aku bilang gitu kan. Terus kalau aku cerita kamu bisa apa, aku bilang gitu. Terus dia ngomong, aku bisa apa ya, kamu sedihnya apa, dia bilang gitu. Aku tuh sejak lihat kamu, dia bilang gitu kan, kamu tuh kayak nggak ada semangatnya, dia bilang gitu. Juteknya luar biasa, diem, katanya, ngomongnya satu-satu, kasihan kamu, dia bilang gitu kan. Terus aku nangis, nggak tahu, aku nangis aja di depan dia. Terus aku bilang, nggak ada yang paham sedihnya aku bilang gitu. Bahkan kamu juga nggak akan paham sedihnya aku gimana, aku bilang gitu. Aku sedang marah sama Tuhan yang kusembah, aku bilang gitu. Aku begitu mengabdi di gereja, tapi aku diberikan ujian yang menghancurkan masa depanku, menghancurkan apa yang sudah kuharapkan dari kecil, aku bilang gitu kan. Aku benar-benar seperti gak punya harapan, aku bilang seperti itu. Bahkan melihat wajah orang saja aku sudah tidak bisa, aku buta wajah, aku bilang seperti itu kan. Aku dihukum karena apa, aku bilang gitu. Aku anak yang sangat rajin belajar, aku gak pernah macam-macam, aku bilang gitu. Bahkan kami sudah saling menuliskan nama kami, aku bilang gitu kan. Kami sudah saling menuliskan nama kami, namaku ada sama dia, nama dia ada sama aku, tapi ujungnya dia nikah sama orang lain, aku ngomong seperti itu. Jadi Mas JP itu pegang tangan aku, terus dia bilang, gak ada yang salah, semuanya
ditakdirkan sama Allah. Dia kan versinya Allah, tidak ada yang kebetulan. Nanti kamu pasti tahu jawabannya. Terkadang kita nggak boleh nanya, kita jalani saja hidup ini, dia bilang gitu, nggak perlu ditanya, jalanin aja katanya, jalani seperti biasa katanya gitu kan, versinya kamu, sekuatnya kamu katanya dia, versinya kamu hari ini, jangan versinya kamu yang dulu. Kalau versinya kamu yang dulu kan katanya, kecelakaan itu belum terjadi, pembatalan pertunangan itu belum terjadi, kamu sosok yang utuh, sempurna katanya. Versinya kamu yang sekarang, kamu yang lagi patah, kamu yang lagi sedih, kalau mau nangis nangis aja, mau cerita cerita aja katanya seperti itu. Aku dengerin, dia bilang. Terus aku bilang, ya udah Mas pulang aja ya, aku bilang, aku mau tidur, aku bilang gitu kan, jangan WA aku hari ini, aku bilang gitu. Terus dia pulang. Nah gitu aku ketemu lagi sama dia di pelabuhan karena aku mau nyebrang ke Sorong kan. Mau ke Sorong nggak? Dia bilang gitu. Iya, aku dianterin ke tempat duduk aku gitu kan. Aku kan ambil kamar di kapal, dianterin. Terus dia bilang keadaannya baik-baik aja, aku nungguin WA-nya, aku WA apa kabar kamu nggak balas-balas katanya gitu kan. Semuanya baik kok, bilang gitu kan. Kayaknya aku harus terima ya, aku bilang, kekalahannya aku. Sebenarnya bukan aku yang kalah kan, memang jalan hidupnya sudah seperti ini, aku bilang seperti itu. Nah, itu yang benar, kamu harus terima apa yang terjadi katanya, jangan sedih sendiri, jangan merasa nggak ada harganya katanya gitu, jalani, terima katanya gitu, kamu tetap kamu, itu katanya kan. Jadi kita sering WA selama aku di Sorong gitu kan. Terus dia video call kegiatan dia, terus dia bilang, gini lah kalau di kantor jam segini, dia bilang gitu kan, ntar lagi pulang gitu, kalau ada yang mau dikirim, kalau ada yang mau diurusin di pelabuhan diurusin gitu lah. Terus udah gitu dia video call juga, dia lagi di karaoke gitu kan. Terus bilang, kok gitu ya kamu ya, aku bilang, ya mau gimana, ini kan aku sama teman-temanku katanya, kalau kita nggak ikut dibilang sombong, kalau kita gaul sendirian dibilang sombong. Nah ini ada tamu dari luar katanya, harus kita kasih entertain katanya gitu kan. Ya, di sini entertainnya ini karaokean, dia bilang gitu kan. Jadi males ah, aku bilang gitu kan. Aku cuma pengen kamu tahu, dia bilang, kegiatanku sehari-hari itu seperti ini, kalau di kantor terus pulang, dia bilang gitu, bosan ya di kos, kadang muter-muter. Nah kalau lagi ada tamu untuk di entertain datang dari Jakarta, ya kita karaokean katanya, biasalah sama kapten-kapten kapal, dia bilang gitu kan, sama anak-anak kapal katanya gitu, minum alkohol itu, aku bilang gitu kan. Aku nggak minum alkohol, dia bilang gitu kan. Ngerokok iya, tapi sekali-sekali, dia bilang, tapi alkohol aku nggak minum, dia bilang gitu kan. Terus jadi aku tahu dunianya dia gitu. Terus udah gitu dia tiba-tiba datang ke Sorong. Terus dia bilang, aku di Sorong ini, dia bilang kan. Kamu di Sorong di mana katanya. Terus aku bilang, aku di mesnya tanteku, aku bilang gitu kan. Tanteku kan di sana buka resort kan, aku di mesnya tanteku, aku bilang gitu. Aku kasih alamatnya, terus dia datang, terus dia bilang,
udah makan katanya gitu. Udah, aku bilang gitu toh, aku belum makan loh. Dia bilang gitu, makan aja di sini, aku bilang kan, sini lumayan enak kok makanannya gitu toh. Jadi dia makan kan di situ, terus pesan makan terus dibayar. Kamu udah pernah keliling di sini, dia bilang gitu kan. Belum, aku bilang gitu, soalnya takut aku keliling di sini, aku bilang gitu kan, paling urusan kerjaan gitu. Terus dia bilang, mau keliling bareng aku nggak sebelum aku tugas di Jayapura, dia bilang gitu. Aku tuh 3 bulan pertama tuh tugas di Sorong sini, katanya. Oh gitu, iya. Terus di sini ada kayak mall tapi bukan mall, katanya gitu. Ada namanya Mega waktu itu, Mega department store gitu, besar seperti mall. Jalan ke situ, terus beli minuman coklat gitu kan. Terus udah, cuma gini ya Sorong ya, aku bilang gitu. Iya memang seperti ini aja, katanya gitu kan. Urusanmu udah selesai di sini, katanya gitu kan. Lama urusanku ngurusin resort, aku bilang gitu, plus pasan tanah dari tanah adat gitu kan, lama banyak urusannya, aku bilang. Mungkin bisa 2-3 tahun aku di sini bolak-balik Jayapura Sorong, aku bilang gitu kan. Mana kepala sukunya susah dihadapin, aku bilang kan. Itu gampang mereka, katanya, kasih uang untuk minum-minum, katanya gitu kan. Gitu ya, aku bilang. Iya, katanya. Nggak tahu, aku ada perwakilan sini juga, dikenalkan sama tanteku, dia ngurus semuanya, aku bilang. Iya seperti itu di sini, semua urusan selesai dengan entertain lah, uang entertain, katanya gitu kan. Iya bingung aku bilang gitu kan, susah banget ngurusnya gitu. Memang susah di sini urusan sama kepala suku, katanya. Udah gitu, udah. Jadi kita makin deket. Dia balik ke Sorong, tiap hari video call, kabar-kabaran gitu kan. Dianya makin posesif, akunya makin posesif sama dia. Terus udah gitu mau Valentine kan. Terus dia bilang, kita Valentine bareng ya. Bagiku kan itu penting karena aku masih agama Kristen. Sementara bagi dia kan itu nggak apa-apa, nggak boleh kan, dia Muslim gitu kan. Aku nggak bisa, dia bilang gitu kan. Aku ada tugas, ya gantiin lah sama temenmu. Valentine itu bagi aku penting loh, aku bilang gitu kan. Apalagi Valentine pertamanya kita, aku bilang gitu. Terus dia bilang, gimana ya caranya ya, dia bilang. Lagi nggak ada kapal ke sana, kan cuma sekali 2 minggu ada kapal tuh. Lagi nggak ada kapal loh di sana, katanya gitu kan. Nah, terus gimana, aku bilang gitu toh. Terus udah gitu, pagi-pagi dia bilang, kamu mau ke Jayapura nggak? Kan lebih enak kalau Valentine di Jayapura, kata Mas Jepri gitu kan. Terus aku bilang, iya boleh. Caranya gimana? Aku bilang, kan nggak ada jadwal kapal. Aku bookingin kamu pesawat ya, katanya gitu. Yang bener, aku bilang gitu. Iya, aku bookingin pesawat buat kamu, katanya gitu. Ngabisin duit dong kamu, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa, kan kamu bilang Valentine pertama ini paling penting buat kamu, dia bilang gitu kan. Gak usah, aku bilang gitu. Enggak, udah aku booking, dia bilang gitu kan. Jadi kamu ke bandara Sorong aja. Nah ini ada nomor WA, ini orangnya nanti hubungin kamu, katanya gitu kan. Aku udah kasih nomor kamu juga. Udah, orang itu ngubungin aku. Terus iya ada kapal kecil di situ tuh, Susi Air. Penumpangnya cuma aku, nggak tahu dibayar berapa gitu. Tapi setelah aku nikah sama dia baru ngaku kalau dia tuh sampai ngutang duit demi itu gitu kan. Penumpangnya cuma aku, cuma bawa aku dari Sorong ke Jayapura, udah seperti itu. Sampai di bandara Jayapura, dia kasih aku bunga, kasih aku coklat, terus
dia bilang Happy Valentine ya gitu. Aku rasanya gimana gitu ya kan, ya nggak pernah pacaran, baru pertama kali pacaran sama dia, diperlakukan seperti itu. Aku dalam hati cuma seperti ini, he is the one, he is the right one gitu. Dia, aku pilih dia gitu. Apapun yang terjadi, perbedaan di antara kami, perbedaan agama itu, aku lawan seperti itu. Jadi terakhirnya, sejak Valentine itu aku tidak berpisah sama Mas Jeffrey gitu kan. Terus Valentine